Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan sayangi, tidak semua kita menginginkan kesulitan. Kita mau menjalankan hari-hari kita, tugas dan peran kita lancar. Tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan yang harus disikapi. Dan setiap kita ternyata justru sampai hari ini, baik mulai dari anak-anak sampai usia lanjut, tidak lepas dari kesulitan. Walaupun setiap orang berbeda kesulitan, tetapi Yesus sudah memberitahu kepada para muridnya, kesulitan itu selalu akan ada. Selama kita tinggal hidup di dunia ini, kesulitan itu ada. Dalam kesulitan, maka kita akan diajar untuk melihat bagaimana menyikapi, bagaimana mengatasi kesulitan itu. Jadi yang perlu kita lihat bukan pada kesulitannya apa, tetapi bagaimana mengatasi kesulitan. Yesus juga mengalami kesulitan ketika memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ternyata tidak suka dengan Yesus dan ajarannya, menghambat, menentang, bahkan mengancam, dan pada akhirnya membunuh Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus menghentikan hidupnya di saat kesulitan, bahkan yang sangat besar kesulitan itu dihadapi? Tidak. Yesus berkata kepada Bapa, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ini penting pada kesempatan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Kita menghayati diri kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus yang naik ke surga. Maka mindset kita adalah persiapkan diri kita untuk menyikapi, mengatasi setiap kesulitan, bukan berdoa meminta jangan ada kesulitan dalam hidup ini. Kenapa Tuhan mesti ada kesulitan untuk kami alami? Jawabnya, supaya kita bersaksi akan kebenaran kuasa Tuhan yang menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, bukan kita terlihat semakin orang yang terpuruk, orang yang aneh, orang yang mungkin punya aib dalam hidup ini, orang yang berdosa, tapi justru orang yang semakin dipercayakan, merasakan, mengalami kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini. Jadi kalau ada orang bilang, Tuhan, kenapa sih kesulitan, masalah tidak pernah lepas dari hidupku? Tahun lalu begini begitu, tahun ini begini begitu, bahkan hari ini pun masih begini begitu. Tuhan, sayangkah Engkau padaku Tuhan? Aku teh sudah tua Tuhan, please lah kasihani aku. Nah, udah siap-siap mau meninggal berarti dia kan. Sudah gak berdaya dia. Dia merasa Tuhan itu gak adil, Tuhan itu gak sayang karena dia nggak lepas dari kesulitan masalah yang dihadapi. Apapun itu masalahnya, baik dalam keluarganya, masalah keuangan, masalah pertemanan, atau pergaulan, pekerjaan, dan apapun itu. Dan dia minta, kalau Tuhan sayang, biarkan aku hidup tanpa kesulitan. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara mau pilih doa yang tadi? Tuhan, jangan ada kesulitan dalam hidupku sampai kematianku. Amin. Nah, ini dia. Aminnya telatah. Loh, kenapa? Karena ternyata kelihatan kita mengaku percaya kepada Tuhan dalam hidup ini, tapi praktek hidupnya kita nggak betul-betul percaya. Kenapa? Yang kita aminkan hidup tanpa kesulitan. Betul kan? Bukan hidup bersama kuasa Tuhan. Ngaku. Kan tadi gitu ngomong, direkam kan?
Betul, secara daging saya sama setuju. Tuhan, kapan kesulitan ini berlalu? Masalah keuangan, ya biaya kuliah anak, biaya makan minum setiap hari, GoFood terus, capek. Mau masak udah tua, linglung, garam sama gula bedanya apa? Tuhan, kok kerja nggak berubah-berubah hidupku, kaya enggak, miskin enggak jelas Tuhan. Please. Tuhan bilang, mau mati? Ya enggak Tuhan, ya udah terusin. Ya Tuhan. Kita mungkin nggak suka, saya pun setuju, saya nggak suka kesulitan. Tapi adakah di dunia ini bahkan Yesus pun lepas dari kesulitan? Tidak ada. Kalau kita muridnya saja minta hak istimewa, Bapa, karena aku sudah percaya Engkau, hidup baru, jadi orang Kristen, sudah pindah agama jadi Kristen. Janji ya, jangan kasih aku kesulitan sampai kematianku. Mungkin Tuhan bilang, ya udah kau balik lagi ke semula aja deh. Dia nggak menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Yang dia menjanjikan adalah Roh Kudusku menyertai kamu. Berarti apa? Mari fokuskan kita bukan hanya melihat masalahku apa, kesulitanku apa, dan membanding-bandingkan kita dengan tetangga kita, dengan sepupu kita, ponakan kita, mertua kita, besan kita. Enak ya. Jadi mereka senyum-senyum ketawa di medsos. Aduh, di mana-mana dijepret. Wisata di mana dijepret. Enak banget tuh hidup tanpa masalah. Tuhan, aku mau seperti dia. Ya sudah, hiduplah di medsos. Hiduplah di dunia maya. Kenapa? Karena kenyataannya nggak seperti yang dia tampilkan di media sosial. Betul apa betul? Tuh lebih tahu. Karena mungkin lihat emaknya kali ya. Asih mama disuruh masak nasi lama banget, foto-foto tiktokan mulu gitu. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah hari ini kita akan dengarkan tentang bagaimana kebenaran firman-Nya membuka mata kita, apa yang harus kita lihat dalam hidup ini, dan bagaimana bersikap sepanjang kehidupan sebelum kematian kita. Yang pertama adalah, mari Allah menjadikan hidup yang sedang kita terima adalah hidup dalam pemulihan. Hidup yang bisa membuat orang merasakan pengampunan. Kenapa? Karena hidup yang terjadi ketika dosa ada adalah hidup dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dan ancaman kematian kekal, kebinasaan, kegelapan yang paling gelap yang akan dialami akibat dosa. Tetapi Allah mencintai hidup dan manusia yang diciptakan, maka dia menjadikan hidup itu ada pemulihan, ada pembaharuan, ada pengampunan, dan caranya adalah sama-sama kita tahu harus ada yang dikorbankan, dan dia adalah Yesus. Dalam iman Kristen Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus bukan sekedar putusan hukuman mati oleh pemerintah Romawi saat itu, karena dianggap betul tidak ada kebaikan diakui oleh orang-orang Yahudi, maka divonis mati disalib. Tetapi kematian Yesus dalam kacamata penggenapan firman Tuhan, kitab-kitab para nabi, hukum Taurat, Musa, kitab nabi, Mazmur, itu adalah penebusan. Yesus menebus, menggantikan hukuman yang harus kita terima, kematian kekal, dengan dirinya mati di kayu salib, untuk menggantikan kita nggak akan menerima hukuman yang Yesus alami. Ini dalam kacamata iman Kristen. Wah, Pak Pendeta ngomong gitu mah udah tahu. Kan waktu belajar atau kateksasi CD kan itu diajarkan Pak Pendeta. Saya apal cerita itu Pak Pendeta, nggak ada yang istimewa. Malah kalau itu diceritakan kadang bikin bosen. Ini kan khotbah untuk ibadah Pak Pendeta, bukan lagi pengajaran katekisasi CD. Perhatikan. Ketika ada bagian seolah menjelaskan tentang iman Kristen, bahkan tentang Yesus yang mati sebagai penebus, kita sekedar melihat sebagai yang dipahami, pengetahuan belaka. Ini berbahaya. Maka hari ini saya mengajak kita, apapun yang kita ketahui tentang iman Kristen kita, tentang Alkitab, tentang kitab suci kita, tentang Yesus,
Jangan berhenti sebagai pengetahuan Anda dan saya. Loh kenapa? Semua orang bisa pintar, punya banyak pengetahuan, bahkan tentang agamanya dan tentang Nabi, bahkan tentang Yesus. Tapi yang kedua adalah, apakah Anda mengaminkan atau tidak? Ini yang penting. Setelah mendapat pengetahuan tentang iman Kristen, kemudian aminkan itu. Dan ini bagian yang tidak semua orang siap dan berani melakukannya. Maksudnya apa? Dunia hanya melihat sosok-sosok tertentu seperti Yesus adalah tidak jauh beda dengan manusia yang lain. Manusia yang baik, manusia yang benar, atau tokoh agama, atau nabi. Sekedar itu. Apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi lain? Ya mungkin gak ada bedanya ya secara pengetahuan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita melihat peristiwa kelahiran Yesus ketika Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel. Maria hanya berkata, "Aku ini hamba, jadilah seperti yang kau kehendaki." Ada iman, ada mengaminkan itu sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran antara kita pribadi dengan Tuhan kita, hubungan personal kita dengan Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Kenapa? Iman itu bicara pribadi kita dengan Tuhan, bukan kognitif untuk komunitas secara luas. Artinya apa? Anda akan mengenal siapa Yesus, bukan hanya tentang siapa dia yang Anda tahu, tapi siapa dia yang Anda alami. A-L-A-M-I. Kan? Satu kata, alami. Maka jangan Anda katakan, "Tuhan, kok pusing jadi agama Kristen, kenapa?" Gak ngerti itu apa ya, Allah Tritunggal. Iman Kristen ngomong tentang Bapa, Anak, Roh Kudus, atau Trinitas. Ada gak yang gampang-gampang seperti yang lain begitu memahami tentang Allah gitu? Saudara, Bapak, Ibu, ada banyak kita memang hanya berhenti kepada pengetahuan tentang Allah, walaupun kita terbatas, tentang Tritunggal, siapa yang kita sembah. Justru bukan itu fokus kita dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia dengan segala kesulitannya, adalah beranilah mengalami iman Anda. Mengalami iman Anda. Yesus nggak cuman berkata, "Aku datang untuk menyelamatkan umat manusia," tapi mungkin kalau kita bisa logikakan, dia berkata, "Aku nggak mau mati." Loh gimana? Aku mau jadi juru selamat dunia tapi nggak mau mati disalib, nggak mau mati mengenaskan, nggak mau dipermalukan di atas kayu salib. Ya nggak mungkin lah. Itu sama dengan orang yang cuma berbicara, "Oh saya tahu, praktekkan." Dia akan diam aja. "Saya bisa masak ini, saya bisa bikin ini." Oke, kami tahu Anda bisa, tapi kami ingin tahu, perlihatkan yang Anda bisa. Dan dia bilang, "Ya itu sih dulu, kalau sekarang sudah lupa." Ya orang ngono toh. Ini yang kita lupa. Kita nggak berani mengalami iman kita. Kita nggak berani mengalami kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Maka saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kitab suci sampaikan pada saat ini kepada kita, yang pertama adalah ada pemulihan, ada pengampunan, ada pembaharuan yang diberikan Allah di dalam Yesus yang telah mati itu, tapi hari ketiga dia bangkit. Seperti yang tadi kita baca. Dia ingatkan sama para muridnya, Anak Manusia akan menderita hari ketiga. Mati, hari ketiga dia akan bangkit. Kenapa dia katakan itu? Bahwa Yesus sudah mengalami menjadi korban akibat dosa. Dan sekarang dia hadir menjadi Yesus yang baru. Yesus yang tidak sama lagi dengan waktu dia sebelum mati. Apa bedanya? Nanti kita lihat. Disinilah saudara, Bapak, Ibu, kalau tema kita berkata mewartakan kabar baik dengan sukacita, maka yang pertama itu apa kabar baiknya? Yaitu ada pemulihan, ada pengampunan, ada pembaharuan yang Allah sediakan di dalam Yesus yang sudah bangkit dan tinggal bersama orang yang percaya. Ini yang pertama. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu misalkan berdosa, dan memang berdosa ya kita ya, datang sama Tuhan, "Tuhan, ampuni aku.
Tuhan mengampuni Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, bedanya apa sih diampuni dengan tidak diampuni, kan gitu ya? Saya mah biasa aja nggak minta ampun tuh, walaupun saya salah. Beda. Apa? Anda akan gelisah ketika nggak diampuni. Anda akan takut ketika Anda nggak diampuni. Anda akan khawatir ketika Anda nggak diampuni. Ketika Anda diampuni, Anda akan tenang, damai, dan bahagia. Amin. Yang kedua, apa kabar baiknya? Dalam bacaan kita adalah, saudara Bapak Ibu, Yesus yang tadi yang saya katakan bukan sekedar pengetahuan kita, siapa dia, anaknya siapa, lahirnya di mana, tinggalnya di mana, umur berapa sebelum dia meninggal, adalah Yesus yang, ini penting, bisa disembah. Di apa? Disembah. Harus saya katakan, karena sekalipun ada banyak orang Kristen yang mengaku saya Kristen, tapi belum tentu ikhlas menyembah Yesus. Ini penting. Nyembah siapa dong? Dia hanya mengatakan aku menyembah Allah yang mengutus Yesus. Kenapa Yesus disembah? Dia kan utusan, dia kan nabi. Perhatikan. Itu logika yang dunia bisa katakan dan mempengaruhi orang Kristen yang kemudian ternyata dalam hidupnya dia tidak ikhlas menyembah Yesus. Karena itu bentuknya kan manusia, Allah kan nggak terlihat, ya Allah saja sudah cukup. Saya mau katakan ini bicara iman. Maka hari ini yang kedua, apa kabar baiknya setelah pemulihan itu? Yesus bisa disembah. Kita boleh menyembah Yesus. Lalu Allah juga disembah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus dalam kitab Yohanes. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kemudian kalimatnya. Artinya apa? Secara iman Kristen ternyata dalam kehidupan persekutuan kita diingatkan dan dikenalkan tentang Yesus yang memang boleh dan bisa, dan kita pun dilayakkan menyembah Yesus. Dalam bacaan kita, kalau kita perhatikan saudara Bapak Ibu, pada Lukas 24 ayat 52 disebutkan, mereka sujud menyembah kepadanya. Menyembah kepadanya. Tapi dalam Matius 28 ada beberapa orang yang ragu-ragu menyembah Yesus. Ragu-ragu. Masa menyembah orang yang kelihatan sih? Kan menyembahnya kepada Allah yang gak kelihatan. Lalu apa kata Yesus kepada orang-orang yang ragu itu? Ini alasan kenapa kita nyembah Yesus ya, kan gitu ya. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Penguasa sorga, penguasa bumi memang Allah. Tetapi Allah di dalam Yesus. Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka kita boleh menyembah dia. Penguasa bumi sorga, penguasa Tuhan. Maka disebutnya Tuhan Yesus. Kok disebutnya Tuhan Yesus? Bukan Yesus aja. Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa bumi dan sorga. Malaikat bukan penguasa bumi sorga. Iblis bukan penguasa bumi dan sorga. Tapi Yesus penguasa bumi dan sorga, maka disebut Tuhan. Kalau kita doa panggil ya Tuhan Yesus, itu boleh, nggak cuman ya Yesus. Ya, kalau kita ngomong ya Tuhan Yesus berarti mengakui engkau Yesus penguasa bumi dan sorga. Aku menyembahmu. Ya, dia layak disembah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa kabar baiknya? Dia yang kita sembah, Yesus itu dia yang mau memberkati hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dia yang menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan sebelum kematian kita. Kok bisa menyertai? Kemana-mana gitu. Ada di Amerika, Indonesia, di Asia. Saudara Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus yang menghadirkan dirinya kepada para muridnya, mengejutkan para muridnya, menyangka itu hantu. Kata Yesus, hantu.
Kalau hantu itu nggak punya tulang dan daging. Aku ada. Aku bukan arwah. Aku itu Yesus dengan daging dan tulang yang cirinya adalah bisa disentuh, bisa menyentuh. Kalau hantu nggak bisa, arwah nggak bisa, ya. Tapi Yesus bisa. Loh, kenapa bisa? Karena dia bukan hantu, dia Yesus. Maka untuk buktikan, kau punya apa? Makanan, ada ikan. Mari, ku makan. Kok bisa makan? Karena bukan hantu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Jangan katakan kalau ngomong soal Yesus, Yesus itu adalah dongeng. No, bukan. Yesus itu adalah kenyataan hidup kita. Artinya apa? Saat ini pun Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Apa kata Yesus? Aku hadir. Yakini hari ini dalam ibadah ini Yesus hadir. Amin. Pak Pendeta yakin banget. Bu, Pak, ibadah orang Kristen tanpa Yesus itu bukan ibadah. Ini kita bukan lagi arisan, bukan lagi kumpul-kumpul, senang-senang, nyanyi-nyanyi, baca Alkitab semata, bukan. Kenapa? Kita sedang diadakan kehadiran Yesus itu sendiri. Ketika kita datang menyebut dalam nama Yesus, dan 2-3 orang saja menyebutnya, dia hadir. Apalagi kita ini banyak. Amin. Yakinkan itu, imani itu. Tapi Pak Pendeta nggak kelihatan. Inilah kalau orang iseng. Punten Pak Pendeta, duduknya di mana Tuhan Yesus ya? Ini penuh semua ini. Penatua juga sudah penuh, petugas pelayan, warga jemaat sudah penuh. Berdiri kali Pak Pendeta ya? Nggak usah mikirin. Dia akan hadir dengan hadiratnya. Amin. Apa ciri khas kehadirannya? Ini yang membedakan kehadiran setan, ya, atau iblis atau roh jahat adalah di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Ada damai sejahtera, tidak ada ketakutan. Setiap dia bertemu dengan para muridnya, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera, damai di hati, damai di pikiran, damai di jiwa, damai di tubuh, damai hidup kita. Dan itulah yang membuat kita merasakan hadirat Tuhan. Maka ada banyak orang ketika dia menyembah Tuhan, dia berdoa tanpa sadar, dalam doanya, dalam puji-pujiannya, dia bisa terangkat tangannya, dia bisa menangis, dia bisa lalu menyampaikan pengakuan dosanya, dia bisa merasa orang yang gak layak. Kenapa? Hadirat Tuhan nyata pada orang yang menyembah Yesus. Inilah pengalaman iman, bukan hanya pengetahuan iman. Lalu orang tanya, Pak Pendeta, asik ya kalau kayak gitu, aku bisa ngalamin nggak? Bisa. Pulang dari sini silakan dalam doa pribadi Anda atau berdua nyanyi pujian penyembahan, pujian syukur, pujian sukacita, berserah, ingat satu firman Tuhan, maka damai itu akan Anda alami. Amin. Karena saya percaya di antara Bapak Ibu ada yang mengalami itu dan sudah merasakannya. Yang saya sampaikan ini adalah pengalaman iman, bukan pengetahuan iman. Maka di sini kelihatan bahwa berkat Tuhan itu iya dan amin, dan itulah kekuatan kita. Kalau dalam bahasa kita orang tua kanak restu. Nah, do tak restui kue. Yo wis merantau. Itu tenang anak pergi merantau karena restu orang tua, ya kan? Tapi kalau merantau diam-diam kabur, pasti walaupun dia sukses ada yang mengganjal. Aku nggak direstui, apalagi punten maaf ya, nikah misalkan, ini contoh aja gitu ya. Artinya restu itu penting loh. Apalagi berkat Tuhan buat kita itu sangat penting. Untuk apa? Kembali yang awal saya katakan, untuk menyikapi kesulitan-kesulitan ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kesulitan yang kita hadapi seringkali membuat Anda jatuh. Sampai Anda nggak berdaya, menyerah, give up. Tapi kok ada orang yang mengatakan, Tuhan, aku mau angkat tanganku. Aku masih percaya kepadamu. Engkau berkuasa atas kesulitanku yang sedang kuhadapi. Kenapa? Karena berkat Tuhan. Setiap minggu pun hari ini ibadah khusus, di akhir ibadah kan ada berkat. Kadang saya suka gini ya, joke gini. Ini teh jemaat mengaminkan tidak ya berkat itu ya?
Atau cuma sekedar formalitas sebuah tata kebaktian gitu ya. Kasih karunia dan damai sejahtera, kan gitu ya. Amin. Nah, selesai pulang ya. Itu bukan sekedar ritual formalitas ibadah. Itu penegasan melangkah dari tempat kita sedang bersekutu dari Tuhan kepada Tuhan. Kita akan dibimbing, disertai, diberkati, dan sebuah pernyataan iya dan amin. Aminkan itu. Karena berkat itulah yang membuat kita merasakan kekuatan. Hikmat Tuhan ada pada kita. Merasakan keberanian melangkah. Membuat statement, pernyataan iman. Maksudnya apa Pak Pendeta? Bapak Ibu, kita suka quotes kata-kata mutiara kan? Orang tulis, kita kutip-kutip. Alkitabnya bisa jadi kata-kata mutiara, bahkan menjadi pernyataan iman. Ketika Anda menghadapi kesulitan, Anda ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Walaupun Anda sambil nangis, sambil mungkin agak ragu dan pesimis, tapi pernyataan iman Anda menghidupkan semangat hidup Anda kembali melangkah. Amin. Maka yang diingat apa? Firman Tuhan, bukan kata-kata yang lain. Kenapa? Karena firman itu menjadi berkat untuk hidup kita kembali melangkah menyikapi segala kesulitan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dia yang naik ke surga itu. Maka hari ini mari saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kabar sukacitanya yang kita akan bawa adalah setiap orang yang percaya, siapapun dia, adalah orang yang akan menerima pemulihan, yang akan menerima pengampunan. Maka ketika ada orang mengatakan, Tuhan, aku coba nggak berbuat salah. Salah juga Tuhan, ampuni aku Tuhan. Yang tidak disengaja, bahkan yang disengaja Tuhan, Tuhan katakan aku ampuni. Amin. Ini dalam kehidupan yang sedang kita jalankan, seringkali kita merasa sendiri menghadapi kehidupan ini, segala kesulitan kita. Tapi Tuhan katakan, mari datanglah kepadaku. Benar Tuhan? Iya, sini. Sembahlah aku, pujilah aku, engkau ku berkati. Maka ada kembali kekuatan untuk berjalan menghadapi kehidupan yang tidak gampang. Maka pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, pengalaman iman itu bukan pengetahuan iman saja, akan membuat orang melihat hidup Anda menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Maksudnya apa? Orang nggak ngelihat sekedar, si bapak teh dulu miskin, sekarang sudah kaya, lalu jadi berkat buat kita. Kenapa? Dia suka bagi-bagi ampau. Bukan. Si ibu sekarang jadi pelayan, jadi berkat apa? Suka bikin masakan buat kita. Bukan itunya, ya. Bukan soal teknisnya itu. Apa yang membuat dia menjadi berkat? Orang akan melihat kesaksian imannya. Kenapa? Di dekat orang itu, orang yang beriman, kalau Anda, Bapak Ibu dekat dengan orang seperti itu, Anda akan merasa dikuatkan. Anda akan merasa diberkati juga, dimotivasi, disemangati lewat kata-katanya, lewat ekspresinya. Seperti ada pancaran dalam dirinya untuk kita merasakan kekuatan itu. Bukan sebaliknya, dekat si A, si B, takut. Kenapa? Galak pisan. Enggak serem, nanti saya didamprat. Enggak takut. Kita bisa membedakan. Maka hari ini, sudahkah diri kita dirasakan kehadirannya oleh orang sekitar kita, membuat mereka semakin bersaksi, Tuhan memberkati Anda, menyertai Anda. Ini agak sulit ya, karena kalau saya tanya sudahkah, Anda kan jawab belum. Loh kok belum? Biasa aja Pak Pendeta, adem-adem aja, nggak ada yang aneh. Inilah yang saya katakan tadi. Apa hambatannya? Karena kita nggak berani mengalami pengalaman iman. Kita hanya kuat di pengetahuan tentang iman Kristen, tapi mengalaminya kita sangat tidak siap. Maka mari dengan kenaikan Yesus ke sorga hari ini, dengan penuh sukacita, kita mau katakan, yang aku sembah dia yang di sorga, Yesus namanya. Amin. Yang aku puji dia Yesus yang sedang di sorga, yang sudah naik ke sorga. Dan dia yang memberkatiku, maka aku siap melangkah. Dan izinkan Tuhan, engkau pakai tanganku, engkau pakai kata-kataku, engkau pakai pengalamanku untuk menyaksikan bahwa aku bisa menjadi berkat
bagi orang di sekitarku yang membutuhkan kekuatan, pertolongan, bahkan sentuhan kasih yang dari Tuhan. Jadilah saksi Tuhan, jadilah yang diutus Tuhan. Belum terlambat. Dia mau pakai Anda dan saya. Dia butuh banyak orang yang mau dipakai menjadi saluran sukacita iman Anda akan Tuhan yang bangkit, yang naik ke sorga. Supaya apa? Ada banyak orang dalam kehidupan ini, dari yang ragu, dari yang khawatir, dari yang pesimis, lewat Anda akan mengatakan, terima kasih, sekarang aku percaya Tuhan, sekarang aku dikuatkan, sekarang aku optimis, sekarang aku semangat. Terima kasih nak, terima kasih bu, terima kasih bapak, karena engkau hadir membuat aku siap melangkah kembali. Berjalanlah, Tuhan akan tetap menjaga kita. Selamat kenaikan Yesus Kristus.